آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. Yang kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, segala puja dan puji atas segala nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat hidayah, nikmat petunjuk dan nikmat kesehatan, sehingga bisa ringan langkah kaki kita menuju rumah Allah yang kita cintai dan muliakan, dengan niat untuk bertaqarrub, mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita pasang dalam hati, Allah balasi kehadiran kita di masjid ko dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salat biringan salam kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari kini insya-Allah kita akan berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan memberikan manfaat, hidayah, petunjuk kepada yang menyampaikan dan kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kami yang hadir di majlis yang penuh berkah. Tema kajian awak iaitu urgensi atau pentingnya niat seorang muslim. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini sesuatu yang sangat mendasar dalam amal awak. Kalau nyo ndak ada, maka amalan kita ndak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita acok berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Bapa nek-panek kita ibadah, bapa nek kita puasa, solat, sedekah dan segala macamnya bapa ibu, itu hanya sekedar kebaikan yang indah ada pahalanya kalau tidak didasari dengan niat yang benar.
Dan bahkan sesuatu amalan yang kelihatannya segetek nampaknya bisa diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda disebabkan benarnya niat orang yang mengamalkan. Nah, kita dasari kajian kita pada malam hari kini sebuah hadis yang kita bacakan di mukaddimah tadi. Hadis ko sangat populer dan di setiap kitab hadis manapun yang kita baca pasti ada hadis ko. Bahkan banyak para ulama Bapak Ibu yang mengawali penulisan kitab-kitabnya, terutama kitab hadis, dengan hadis ko. Ya, diriwayatkan dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman yang bergelar Abi Hafs, yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam riwayat lain dikatakan alal mimbar, di atas mimbar. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, dua penggalan kalimat ko yang menjadi bahasan pokok kita bapa-bapa dan ibu-ibu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat. Itu yang pertama. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan sesuai dengan niat yang dia pasang dalam hati. Nah, kose kaji kita beribu sampai isya nanti insyaAllah. Nanti di akhir kajian awal, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita akan buka kesempatan untuk itu. Nah, satu yang harus kita pahami dulu, yang niat tu apa? Yang niat. Sama tak niat dengan sekadar keinginan. Kita ingin pai haji tapi piti halun nado. Kesempatan alun tahu ada atau tidak, tapi lah terpasang keinginan. Apakah itu namanya niat atau tidak? Apa? Niat atau tidak? Nah, itu yang kita bahas kita. Yang namanya niat itu Bapak dan Ibu, sederhananya, kalau boleh kita sederhanakan dalam istilah yang mudah dipahami, yaitu keinginan di dalam hati untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, untuk melakukan ibadah. Mailul qalbi ila ta'atillahi ta'ala, atau taqarruban ila Allah ta'ala. Adanya kecenderungan hati, adanya keinginan dalam hati dengan tujuan untuk melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah. Nah, kita urai kau seketik-seketik supaya jalan. Yang pertama, mailul qalbi, kecenderungan atau keinginan hati. Berarti pada dasarnya Bu, niat kau di mana? Niat kau di mana? Di hati. Niat tu bukan dilafalkan, bukan itu yang sebenar niat. Niat tu di hati, yang dinilai itu yang di hati. Jadi kalau kita salat, kalaupun tidak terucapkan apa biasanya niat, apa yang diucapkan biasanya diajarkan kau? Apa yang diajarkan? Aku berniat melakukan salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah. Kan itu.
Nah, itu sebenarnya bukan niat. Yang niat tu adalah kehendak dalam hati awak bahwasanya kita akan melakukan solat maghrib. Berapa rakaatnya? 3. Kama kita menghadap kiblat, iaitu ke Kaabah. Kita kerajukan sebagai makmum atau imamkah. Kemudian tujuan niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Terbersit di dalam hati yang poin-poin tadi, bapa-bapa dan ibu-ibu, itulah yang namanya niat. Sedangkan pelafalan tadi itu sebagai penguat niat. Jadi kalaupun tak dilafalkan, tidak ada ucapan lisan awak mengucapkan itu, ibadah kita lah dianggap sah. Nah, di situ nanti akan ada kita temukan khilafiyah di antara para ulama. Boleh tak niat itu yang lah ada dalam hati itu dikuatkan dengan lisan? Seperti tadi, kita niat buat baca secara lirih, sengaja aku solat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, sebagai makmum kerana Allah. Boleh tak? Nah, itu yang menjadi khilaf. Ada ulama yang menganggap itu sebagai bid'ah, kerana tak ada riwayat dari Nabi melakukan itu. Tapi ada ulama yang membolehkan, bahkan menganjurkan, kalau seandainya dengan melafalkan tadi lebih menguatkan dan memantapkan hati awak dan menghilangkan keraguan-raguan ketika kita dalam ibadah. Nah, silakanlah pilih tu bapa dan ibu. Kita tidak akan mempertentangkan pendapat yang mengatakan kau boleh tak boleh. Pilih nama yang lebih nyaman awak. Kalau seandainya dengan di dalam hati saja kita merasa cukup, maka telah terlaksana namanya niat. Tapi kalau seandainya perlu rasanya menguatkan yang tertanam dalam hati itu dengan lisan kita, maka para ulama pun ada yang membolehkan, bahkan menganjurkan itu untuk dilakukan. Jadi tidak usah tangkap-tangkap. Kini bapa dan ibu, ada kecenderungan sebahagian kelompok atau sebagian orang yang kembali mengungki-ungki, kemudian mempermasalahkan hal-hal yang dululah dibicarakan oleh para ulama. Bahkan ada ulama yang menulis buku yang judulnya Khilafiyah sampai hari kiamat. Artinya ada banyak ibadah yang para ulama berbeza pendapat tentang hukumnya, dan itu tidak akan selesai walaupun kita ungki-ungki balik, bahkan sampai hari kiamat. Contohnya apa? Contohnya melafalkan niat tadi. Nah, ambillah sekelompok bersikap, ambillah ma yang kira-kira lebih meyakinkan dan menguatkan hati awak. Kalau seandainya di hati merasa cukup awak, maka itu telah melengkapi rukun dan syarat ibadah. Tapi kalau seandainya rasa-rasanya lebih menguatkan hati dengan adanya ucapan lisan tadi, maka itu diperbolehkan oleh sebahagian ulama. Nah, kemudian ibu bapa kami jamaah rahimakumullah, faedah hadis yang bisa juga kita ambil dari hadis itu adalah kata para ulama sepakat bahawa segala amal perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niat. Karena fungsi niat tu nanti dua setidak-tidak. Yang pertama, membedakan yang kita kerajukan sekadar kebiasaan saja atau ibadah. Yang kedua, niat fungsinya adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan orang akan diagih pahala sesuai dengan apa yang niatkan. Yang pertama, fungsinya tadi, niat tu fungsinya membedakan apa yang kita lakukan itu hanya sekadar kebiasaan atau kita niatkan untuk ibadah. Contoh, ada yang asabalun
pergi ke surau, tadi mandi. Baik. Beda nanti ibu-ibu. Nyo sama-sama mandi. Tapi ada orang yang dengan mandinya badannya segar, kemudian dapat pahala. Ada orang yang sekedar hanya segar badan, pahala tak dapat. Di mana bedanya? Di niat. Ada yang makan tadi, kemari dulu. Makan tu kan hukumnya apa tu? Mandi hukumnya mubah pada dasarnya. Mandi nak mandi awak tak kau berdosa, tak kau pahala. Makan minum mubah. Makan tak makan pada dasarnya kita tak apa pahala, tak pula berdosa. Sesuatu yang hukumnya mubah tadi bisa kita rubah menjadi sunnah, diagihkan pahala kita melakukannya kalau sebelumnya didasari dengan niat yang benar. Ibu-ibu memasak di dapur boleh pasang niat pun. Rugi mana ibu-ibu puluhan tahun menjadi ibu rumah tangga, kalau tidak didasari niat, bara rugi gadang itu hang. Kalau itu hanya sekedar jadikan kebiasaan rutin, indah ada sedikit pun niat, ya Allah, kau niat sebagai amal taat ambo, sebagai ibu rumah tangga, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk suami dan anak-anak. Kalau tidak ada yang itu bu, walaupun hanya dalam hati, rugi seorang ibu rumah tangga hanya sekedar memasak tak ada niat. Alai bu, lalu para jam kita lalu bu, beda-beda ya. Kalau kecek sebagian ahli kesihatan, lalu tu rancaknya sehari semalam 8 jam. Tapi kau boleh kita setuju atau tidak, karena bara banyak lalu itu sesuai dengan kondisi badan kita. Ada orang yang malah ketika 8 jamnya lalu tambah latih badannya. Nah, jadi dia sesuaikan. Nah, seandainya sajalah Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang punya umur 60 tahun, kemudian lalu 8 jam sehari, berarti sepertiga dari duitnya gunakan untuk lalu. Sepertiga dari 60 berapa? 20 tahun. Kalau ada orang yang umurnya 60 tahun, pas 60 nya meninggal, kemudiannya rata-rata lalu tiap hari berapa? 8 jam. Berarti kan sepertiga dari 24 ke 8 jam, berarti sepertiga dari duitnya tadinya pergunakan untuk lalok 20 tahun. Bara karuginya kita dengan waktu 20 tahun kita duit atau 8 jam yang kita lalok dalam sehari semalam itu, indah ada niat kita untuk ibadah kepada Allah. 8 jam itu tidak menghasilkan pahala sedikit pun. Makanya iringi itu apapun. Kanun siko kata Nabi, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Artinya apa? Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah, yang dianggap ibadah, yang kelak nanti akan diagihkan pahala sesudah itu, yaitu amalan-amalan yang didasari dengan niat sebelum melaksanakannya. Kemudian yang kedua, fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, tanggal 9 Zulhijjah itu kan hari Arafah bu ya. Hari Arafah kita dianjurkan puasa Arafah, karena kecek Nabi puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Kita patang raya hari tanggal 20 hari Selasa. Kemudian apa namanya? Tanggal 9 Zulhijjahnya hari Senin. Puasa awak di situ ibu-ibu.
Nah, ba'a pahala kita, pahala awak akan diagihkan oleh Allah sesuai dengan niat yang awak pasang tadi. Ibu waktu puasa petang tu niatnya puasa apa? Puasa Senin atau puasa Arafah? Ha? Puasa Senin, puasa hari Arafah? Atau puasa 9 Zulhijjah? Rugi kalau hanya cie niat. Kalau cie niat, maka yang dapat pahala cie saja. Tapi bisa tak kita dua niat saat itu? Hari Senin tu yang disunahkan kita puasa. Puasa Senin. Yang kedua bertepatan pula dengan hari Arafah 9 Zulhijjah. Maka ketika ada orang dalam sehari itu, walaupunnya puasa hanya sekali, tetapi diniatkannya lebih dari satu. Puasa Arafah ada, puasa Seninnya niatkan pula, maka menurut para ulama pahalanya dianggap mendapatkan kedua-duanya. Puasa Senin dapat, puasa Arafah dapat. Membedakan. Ibu-ibu kita masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah awak lagi capek datang. Atau kita datang pas selesai azan. Kan ada rentang waktu. Kalau di jam awakku, kalau selain azan maghrib itu 10 minit rentang tunggunya setelah azan lebih kurang. Nah, jadi kita berharap jangan ada Allah dirubah-rubah gitu. Karena ada pengaduan alun rasanya 10 minit lah kamat gitu. Nah, jadi kok sialah kok apa-apa atau ibu-ibu yang menyuruh muazzin untuk capek kamat, atau yang berinisiatif kamat sebelum jam yang ada, maka kita sampaikan tolong balik, kawal balik. Karena kita susun itu pasti ada hikmahnya, terutama untuk maghrib. Kalau seandainya maghrib itu muazzin azan kemudian langsung qamat, ba'anyo kalau awak yang sedang puasa, pasti ibu yang sedang puasa taniai pai ke zurau talambek pasti. Karena buku dulu, kecuali membawa pembukuan ke zurau. Makanya kita sediakan waktu yang cukup, baik itu di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Dan maghrib sengaja kita pendekkan sagete, kerana memang waktu maghrib pendek. Salah satu tujuannya memberi waktu ke kita yang mungkin bersiap-siapnya baru ketika azan atau ada yang puasa, supaya datang ke masjid tak terlambat mendapatkan imam solat. Nah, jadi mari sama-sama kita kembali ke yang ditulis. Ambo mana yang menulis itu? Mohon perhatian. Jadi waktu azan ya waktu iqamah sesuai dengan jam awak. Nah, kecuali mungkin ada waktu saat-saat tertentu, misalnya muazzin mungkin agak terlambat azan, misalnya lah 5 minit orang baru azan kerana alasan tertentu, maka bisa jadi kalau pula berbunyi alarm iqamah, bisa juga tunggu kerana terlambat tadi. Tapi selagi normal muazzin azan di waktu yang sebenarnya, maka kita berpatokan ke jam awak, ke jam digital kita ko. Balik awak ke kaji tadi. Kamar tadi lupa lah. Kamar ibu? Salat, masuk ke masjid. Taruh dari waktu subuh atau zuhur atau asar atau isya. Masuk ibu-ibu pas surah azan, niat salat. Rugi kalau niatnya hanya cie. Pada saat itu bisa niat waktu 3. Niat tahiyatul masjid, niat salat sunat wudu, niat rawatib. Bolehkah digabungkan seperti itu?
boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika orang memasang 3 niat tadi, walaupun hanya kerajokan satu pekerjaan, nyo mendapatkan ketiga-tiganya. Walaupun ketika orang memisah-misah sebuah ibadah, tentu itu lebih baik. Misalnya apa? Nyo salat wuduk di rumah dulu, kemudian tiba di masjid, nyo salat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru setelah itu setelah azan nyo salat qabliyah. Tentu yang ikut lebih baik. Tapi kalau seandainya ada orang di satu waktu, kemudian ibadahnya satu dan niatnya banyak, tetapnya mendapatkan pahala dari setiap yang niatkan. Walaupun tentu lebih lebih baik yang memisah-misah tadi. Contoh lain, berkurban. Kita ulang-ulang. Walaupun kurban ko lah lah lewat, tapi kan nyo ko ibadah tahunan. Rugi rasanya kita Bapak Ibu kalau niat kurban itu hanya untuk orang yang tertulis namanya sebagai peserta kurban saja. Jadi yang dapat pahala siapa? Ya yang itu saja. Makanya kami dari pengurus berinisiatif di karateh yang dipaci oleh penyembelih itu, kita buatkan nama yang mendaftar dan keluarganya. Kalau keluarga tu kateh siapa tu? Nenek, kakek, ke bawah, anak, cucu, ke samping, suami, isteri, samping kiri, kakak kandung, saudara kandung, adik kandung. Kalau seseorang meniatkan, ya Allah, kurban amboko untuk diri ambo dan keluarga ambo, maka yang seputaran 360 derajat tu dapat pahala sadonya, walaupun berkurban hanya seorang. Walaupun kecil para ulama yang tercakup di dalam sadonya tu sampai 500 orang, kali 500-nya dapat pahala walaupun berkurban cik. Jadi tak masalah sebenarnya kalau awak tidak mendaftarkan atas nama almarhum almarhumah. Daftarkan saja atas nama awak, niatkannya niatkanlah untuk keluarga, sampai pahalanya insya-Allah. Nah, jadi itulah luar biasanya niat. Fungsinya tadi dua. Yang pertama membedakan antara apa yang kita kerjakan itu sebagai sebuah kebiasaan saja atau sebagai hal yang kita niatkan untuk ibadah. Yang kedua fungsinya adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, yang mana pahala yang diniatkan pahala yang didapatkan oleh orang beribadah tadi sesuai dengan yang diniatkan. Itu fungsi niat. Kemudian kapan niat itu dipasang? Kapan niat itu dipasang? Nah, risiko disampaikan ya Ibu. Ambo membahas kana hadis arba'in tulis oleh Imam Nawawi, ulama yang mensyarahkannya yaitu Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Beliau mengatakan, adapun waktu niat adalah pada awal melakukan suatu ibadah. Di awal awak melakukan ibadah itu, di saat itulah kita pasang niat. Seperti takbiratul ihram ketika akan salat dan ihram ketika akan haji. Sementara itu, niat pada puasa cukup dilakukan sebelumnya karena sulitnya mendeteksi waktu fajar. Ringkasnya, niat kita pasang pas kita akan melakukan. Contoh Bu, kita salat maghrib tadi. Boleh tak niat dipasang di rumah? Di rumah pasang niat, kemudian si kau tak lah, boleh tak? No. Kapan pasang niat? Menurut terutama menurut pendapat mazhab Syafi'i, beriringan dengan amal pertama yang kita lakukan, yaitu takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu lah tertanam dalam hati awak, kita melakukan solat apa dan seterusnya. Makanya
kalau ada imam yang memanjangkan Allahu Akbar, memanjangkan itu bukan sekedar memanjangkan, Bu. Ada rahasianya di belakang tu. Rahasianya adalah iaitu ketika memanjangkan Allah, nah selangsung terpasang niat dalam hati saat itu melakukan solat apa dan kerana siapa. Muqtaridan bi fi'lihi, beriringan dengan, berhubungan dengan ketika melakukan awal perbuatan. Wuduk seperti itu juga. Kapan awal yang kita lakukan pertama apa ibu-ibu wuduk? Kalau kita mulai dari hal yang sunnah, mulai dari ketika kita nyuci tangan. Atau ketika kita mulai hanya dengan rukun, berarti ketika kita memulai membasuh wajah. Berarti beriringan, berdekatan dengan ibadah yang kita lakukan tadi. Jadi tak jauh-jauh. Makanya pertanyaan yang kita sampaikan tadi, kalau ada orang yang berkeinginan pergi haji, tapi alun haji lai alun di tanah haram nyulai, alun labbaik Allahumma labbaik nyulai, berarti pada dasarnya itu belum dinamakan niat, tetapi dinamakan dengan azam, keinginan kuat untuk melakukan ketaatan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan niatku adalah orang yang meniatkan suatu amalan akan mendapatkan pahala dari apa yang ia niatkan, walaupun ia tidak sempat melakukan yang diniatkannya atau berhalangan melakukan apa yang ia niatkan. Kita ulangi. Keistimewaan niat seorang mukmin itu adalah ia akan tetap diagihkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan, walaupun ia tidak sempat melakukan apa yang diniatkan tadi atau berhalangan melakukan apa yang ia niatkan. Contoh, orang berniat pergi haji tadi, Bu. Niat pergi haji, niat pergi umrah. Yang azam kita sebut tadi, keinginan kuat tadi. Nyo pasang keinginan dalam hati, ya Allah, kalau seandainya oleh Engkau sihatkan badan, panjangkan umur, lapangkan rezeki, ambo berniat bana, baik keinginan bana pergi haji, pergi umrah tu. Tapi Allah takdirkan alun lai ada rezeki, kemudian Allah wafatkan. Maka orang seperti itu Allah berikan pahala haji yang sempurna, walaupun dia tak pernah melaksanakan haji. Berapa hebat itu. Tapi yo niat sebenarnya niat. Tidak hanya sekadar niat bergarah-garah. Buktinya niat sebenarnya niat tu, baik kita yang alun haji, alun pergi umrah, tidak hanya sekadar keinginan dalam hati, buktikan dengan usaha awak. Misalnya apa? Mulailah buka tabungan, atau mulailah menabung. Ketika menabung tu niatkan, ya Allah, kau ambo menabung walaupun seketik-seketik, ambo niatkan betul-betul kerana Engkau untuk pergi haji atau pergi umrah. Walaupun tak sempat nanti Allah wafatkan atau alasan tertentu, maka Allah tetap berikan pahala yang sempurna. Nah, ada kisah menarik, Ibu. Jadi ada kisah, ya, mudah-mudahan kisahnya sahih, benar. Seorang ulama besar, kalau tidak salah nama beliau Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau pergi haji, beliau mendengar, ya, kerana beliau dakik dengan Allah, wali Allah, mendengar bahawa secara umum jamaah yang melaksanakan haji di tahun itu hajinya tidak diterima. Kecuali ada disebutkan nama satu orang. Maka penasaranlah Abdullah bin Mubarak, sialah orang kau.
Dan dalam suara yang dengar itu, dia agih tahunya orang namanya itu tinggalnya di situ. Nah kemudian dek penasaran tadi, beliau carilah informasi, beliau berkunjung ke daerah tadi. Kemudian beliau carilah orang tadi. Kemudian ketika lah ditemui, kelihatannya orangnya nampak biasa-biasa saja. Nampak biasa-biasa saja. Nah terjadilah dialog, diceritakanlah dengan apa adanya oleh Abdullah bin Mubarak tadi. Tetapi pengakuan dari orang tadi, bu, ambo tak payah haji tahun kini. Tapi dari ilham yang diterima oleh Abdullah bin Mubarak tadi, Allah katakan salah satu yang diterima ibadah hajinya orang tadi. Tapi pengakuannya tak payah haji dah. Dek penasaran, tanya tadi apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata bapa dan ibu-ibu, orang kolah menabuang, lah tersedia pitinya untuk payah haji. Tapi suatu kali sebelumnya berangkat tu, di daerahnya tu, nyo menemukan ada seorang yang sangat miskin. Nyo ada binatang, tahayam tahitiak lupa bu. Pokoknya binatang lah. Ialah jadi bangkai, kemudian nyo bawa itu. Nah orang kau dia tak tahu, nyo tanya, tu kami makan. Kenapa engkau membiak bangkai? Bangkai dalam Islam kan tak boleh dimakan, haram. Ikut menjadi halal untuk kami. Kalau tak ada makanan yang bisa kami makan selain itu. Tu bu, meneteslah ia matanya, caliak penderitaan saudara itu. Dan nyo pulang, nyo ambillah seluruh biaya haji atau biaya yang niatkan untuk payah haji tadi. Kemudian nyo agihkan ke orang yang membutuhkan tadi. Jadi itulah rasio. Nyo lah pasang niat, walaupun nyo tak jadi berangkat kerana ada halangan tertentu, Allah tetap berikan pahala sempurna ibadah hajinya. Bahkan nyo termasuk orang yang dianggap diterima ibadah hajinya, walaupun nyo tak tak melaksanakan ibadah haji kerana alasan tertentu, atau indak sempat melakukan kerana ada uzur. Misal orang biasa solat malam, solat tahajud, solat witir, itulah menjadi kebiasaan. Nah kemudian suatu hari diuji oleh Allah dengan sakit lumayan baik, sehingga tidak sanggup untuk melakukan solat malam. Jangankan solat malam, solat wajib saja susahnya melakukan. Nyo tetap lakukan, tapi ditampak tidurnya, bahkan dengan dijamak. Boleh nak menjamak solat untuk orang sakit? Boleh tak? Boleh. Menjamak solat untuk orang sakit, kalau memang kondisinya susah untuk melakukan solat di setiap waktu, boleh dijamak, tapi tak boleh dikasar. Jadi beda antara jamak dan qasar. Kalau qasar, meringkas yang hampir jadi dua, itu harus dengan kita safar. Tapi kalau jamak tidak. Jamak itu boleh ketika kita safar, boleh tidak. Contohnya, pertama ketika hujan labik. Nabi SAW, Bapak Ibu, pernah menjamak solat maghrib dengan solat isya. Apa yang beliau lakukan? Beliau solat maghrib, ternyata di waktu maghrib itu hujan labik mana? Maka beliau langsung jamak solat maghrib dengan isya saat itu. Kerana kan waktu dulu yang namanya payung, kemudian fasilitas untuk melindungi badan dari hujan alun-alun. Kemudian kondisi wilayah, kalau hujan labik itu akan berlumpur, menyulitkan seseorang untuk kembali datang ke masjid di waktu isya. Maka Nabi saat itu menjamak solat maghrib dengan isya. Kalau awak menemukan kondisi yang sama atau hampir sama, boleh untuk menjamak.
Contoh lain, orang operasi. Orang operasi. Nyo operasi jam berapa? Nyo operasi jam 5:30, misal 5:30 sore. Baru selesai jam 8:30. 2,5 jam sampai sadar. Barat tu 3 jam lebih kurang. Mana yang tinggal tadi ibu? Maghrib lah habis waktu, Isya masih ada waktu. Nah, jangan ditinggalkan yang maghrib tadi dengan alasan lah habis waktu dia operasi. Maka solusinya apa? Solusinya jamak takhir. Jamak takhir boleh tu, boleh. Untuk doktor yang mau operasi itu pun boleh. Bayangkan ibu-ibu, kalau doktor yang mengoperasi orang tadi tak menjamak salatnya, nya 5:30 operasi, memang itu waktunya, kerana dek padat jadual tu. Kemudian baru 6:30 orang azannya tinggalkan, kecilnya, bos sebentar pergi solat lah semayang, tak. Kau operasi jantung ke bu? Yang terjadi? Bahaya tak? Bahaya. Kalau nya tinggalkan itu, makanya mengambil sesuatu yang baik tetapi meninggalkan kerusakan yang besar. Bisa orang mati dia. Makanya bolehnya jamak salat saat itu. Tapi jangan kalau menjadi dalil anak daro je marpulai boleh jamak semayang. Jangan salah Allah ambil dalil. Iko bukan dalil anak daro je marpulai boleh jamak semayang. Maka kemudian itu Ustaz, kami naik pelaminan jam 11. Jam 2 tu orang sedang rami-raminya sampai asar. Tak bisa turun dari pelaminan. Biarlah kami jamak takhir sabiko. Boleh atau bu? Tak boleh ya. Kerana masih bisa. Tidak menjadi uzur syar'i yang namanya payah membuka baju, payah membuka namanya kok? Suntiang segala macam bukan menjadi alasan untuk bisa menjamak. Tapi kalau sakit tadi atau hujan yang sangat labik tadi, atau ada uzur-uzur yang sebenar, uzur yang tak bisa kita melakukan solat di waktunya, boleh kita menjamak solat. Nah, orang yang kembali awak ke kaji tadi, orang yang biasanya solat sunat, solat malam, tetapi dia sakit tak terkerajaan solat malam tadi, maka dengan kebiasaan yang lakukan tadi, ia tetap dicatat sebagai Allah sebagai orang yang melaksanakan solat malam walaupun tidak solat malam. Ada orang bapa ibu selamanya masih kuat tenaganya, rutin ke surau, tapi dek umur lah lanjut, tulanglah lama, tak talok lai boleh musajid awak naik tangga, tak talok ke surau lai. Ini akan tetap dicatat sebagai orang yang melaksanakan solat berjamaah walaupun dia solat di rumah, asalkan dia pasang niat. Termasuk awak yang tak berkorban. Nah, ambo dek tahu siapa yang berkorban, siapa anggota yang berkorban. Teratur kita ko bukan peserta kurban. Bisa kita dapat pahala kurban? Bisa. Caranya, kalau seandainya sebelumnya kita lapang niat, ya Allah, kalau seandainya engkau lapangkan ratu ambo, lapang rezeki, panjang umur, tahun kini ambo akan berkorban. Batu-batu itu kita pasang niat dan kita menabuang. Ternyata tabuang tadi tak sampai misalnya 2,8 juta. 1 juta baru terkumpul dia awak. Tak jadi kita berkorban. Maka dengan niat yang benar tadi, kita lah dapat pahala kurban. Nah, jadi itu luar biasanya niat bapak dan ibu-ibu. Makanya Nabi SAW sebagai penutup kata Nabi SAW, tidak bolehlah hasada ila fisnataini, tidak boleh iri kecuali terhadap 2 orang. Yang pertama yaitu kepada orang yang diberikan Allah kemampuan bisanya membaca Al-Quran dengan baik, ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain,
dengan ikhlas. Kemudian ada orang yang mencaliak orang yang dapat nikmat tadi. Ya Allah, kalau seandainya ambo punya kemampuan sepertinya, ambo akan melakukan seperti ayahnya lakukan. Kalaupun tak Allah berikan atau tak mampunya seperti itu, Allah berikan pahala yang sama. Yang kedua, kata Nabi, tidak boleh iri kecuali kepada orang yang diagih rezeki, diagih harta, kemudian yang infakkan siang dan malam. Dan ada orang yang mencela itu, ya Allah, kalau engkau seandainya bagi hamba seperti yang agih, maka hamba akan bersedekah sepertinya bersedekah. Toh kalau seandainya tidak Allah beri seperti yang diberikan ke orang tadi, tapi dia niat yang benar tadi, Allah berikan pahala. Makanya dari pembahasan awak, kinilah jam 19.50 lah awak masuk waktu isya kita. Itu pentingnya niat bapa-bapa dan ibu-ibu kami. Jadi mari kita kembali mentajdid niat, betul-betul memperbarui niat awak. Mudah-mudahan insya-Allah lebih banyak pahala yang kita dulang kerana banyaknya niat yang kita pasang dalam setiap ibadah atau aktivitas kita yang kita laksanakan sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Silakan, Tek. Batek. Itulah termasuk niat. Tetapi yang dinilai bukan dengan bismillah itu. Ketika kita membaca bismillah, tergerak hati, walaupun tergerak, kalau makanya tadi kan mailul qalbi, adanya gerakan hati, keinginan dalam hati. Bismillah. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya lah terpasang niat saat itu. Jadi tak mestilah harus sengaja aku makan malam dengan niat supaya malam nanti bisa kuat ibadah tahajud karena Allah. Tak mestilah itu. Seperti yang Cik katakan tadi, ketika lah terbaca bismillah, makulah terpasang niat itu. Ketika kita makan sahur akan puasa, niat ketika sahur tu asal nanya. Ada orang yang makan sahur supaya kuatnya kerja paginya, kan ada orang. Makan sahur, jangan makan pagi itu. Niatnya pasti setelah itu puasa. Nah, seketik tambahan ibu-ibu berkaitan dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, baik itu puasa nazar kah, atau puasa Ramadan, atau puasa qada, mengqada puasa. Kalau dalam hitungan puasa sunnah, awak boleh niat kita tu setelah waktu subuh malah. Kalau puasa tu kan mulainya dari azan subuh sampai azan maghrib, kan itu puasa. Tapi bagi orang yang puasa sunnah, bolehnya pasang niat walaupun setelah itu. Ada dalilnya. Nabi SAW salat subuh di masjid, setelah beliau selesai berzikir ibadah pagi harinya, beliau pulang. Lah masuk waktu duha. Kemudian beliau temui isterinya, bertanya beliau ke isterinya, wahai isteriku, ada nak makanan yang bisa kita makan pagi kini? Cik isteri beliau, tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan Nabi pernah merasakan tidak ada makanan di rumah beliau. Kecik Nabi, kalau begitu ambo puasa hariku. Jadi beliau memasang niat di waktu duha. Jadi khusus puasa sunnah pertama, dua hal yang menjadi perbezaan. Yang pertama, niatnya boleh setelah selesai subuh. Yang kedua, orang yang berpuasa sunnah nyo raja untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Nyo boleh melanjutkan sampai akhir, dan nyo boleh membatalkan puasanya kalau memang butuh untuk dibatalkan. Contoh, apa namanya? Wala niat niat puasa di hari Senin, puasa Senin. Lah menjalani lo. Kemudian siap zuhur, ada kawan majak pai beralik. Kiranya yang beralik ko kawan awak, ternyata nyo lupa menyampaikan ke awaknya, titip ke kawan tadi.
Nah, bagi orang yang diundang, maka dua pilihan kalau nyo sarang puasa. Pertama, nyo tetap lanjutkan puasanya, kemudian nyo doakan kepada orang yang mengundang, nyo tetap hadir, tapi nyo tak makan, tapi nyo doakan, nyo sampaikan nyo tak makan kalau nyo puasa. Atau boleh nyo membatalkan puasa dan nyo makan. Caliak mana maslahatnya. Kalau seandainya lebih maslahat awak melanjutkan puasa, maka lanjutkan puasa. Tapi kalau lebih maslahat, lebih banyak kebaikannya kita makan di rumah orang itu. Misalnya orang tu lebih senang hatinya kalau awak makan, dicaliaknya kita makan, maka silahkan putihkan puasa, kita nak berdosa. Beda je puasa wajib. Puasa wajib boleh tak menyengaja membatalkan? Tak boleh. Selagi fisik masih mampu, tidak boleh berniat membatalkan puasa. Tapi kalau tak mampunya lain, berarti di saat itulah kita membatalkan. Nah, mungkin itu Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih atas kehadiran. InsyaAllah kajian malam Ahad kita ko, atau malam Senin atau Ahad malam ko akan kita rutinkan. Nah, sebenarnya malam kini kan jadual Ustaz Taufik Abdul Latif, tapi entah beliau ada halangan atau apa, belum bisa hadir sampai kini. Nah, coba akan komunikasikan nanti. Kalau seandainya beliau tidak bisa lain, kita akan carikan ganti. Dan ambo minta izin membuat jadual cik lain yang rutin kita. InsyaAllah ambo yang mengisi, kita yang mengisi. Ada pilihan harinya, Bu, mana rancak? Kalau yang ambo bisa hari Senin kah atau hari Sabtu? Hari Senin atau hari Sabtu? Kajian malam tetap maghrib, khusus yang ambo yang mengisi tiap minggu insyaAllah. Mana yang cap dari Ibu? Hari Senin malam kah atau Sabtu malam atau malam minggu? Ini sama-sama rakitnya. Sabtu. Berarti malam Ahad ya. Malam Ahad. Nanti besoknya mengaji pulau balik. Baik. Mungkin insyaAllah hari Sabtu depan, Sabtu besok kita akan mulai. InsyaAllah. Kemudian ya terpisahlah harinya ya. Yang hari Sabtu khusus ambo nanti, atau mungkin ada bergantian jo saya yang bisa kita bergantian. Kemudian yang jadwal hari Ahad tetap seperti biasa, tetap seperti biasa. Nah, dan nanti Ibu, kita ingin sampaikan salah satu program MDA kini, yaitu pertama kita membuatkan jadual untuk anak-anak awak, jadual azan maghrib. Jadi mau nanti Irfan dikokan adik-adik kita di MDA maghrib, tiap maghrib kita ada jadualnya anak-anak tu. Nah, khusus maghrib saja dulu. Kemudian yang kedua, sebelum ustaz mengaji di hari Ahad ko, itu ada anak kita yang mengaji tilawah dulu atau tahfiz dulu, agak 5 minit lah sebagai pembukaan. Nah, nanti kita berharap ke depan nanti akan ada tambahan lain lah, iaitu anak kita akan mulai kita latih bagaimana solat berjamaahnya, terutama maghrib tiap hari di Siko. Bagi yang memang tinggalnya di Panan Gadang dan nyo tak mengikuti tahfiz di Tanikia. Tapi kini alun kita laksanakan itu baru terbatas solat maghribnya pas kegiatan tahfiz yang 3 kali seminggu. Tapi ke depan insyaAllah kita akan mulai buat program itu. Setiap santri MDA wajib solat maghrib berjamaah di masjid, baik itu di waktu atau di hari yang ada kegiatan tahfiz atau indak di kegiatan tahfiz. Jadi kita harapkan mersu-ransu dengan itu terlatih anak kita untuk solat berjamaah. Dan tentu ketikalah terlatihnya baka-baka seketik banyaknya, inyo elo je lah tangan ayah ibunya ke surau itu. Saat nak ke surau, anak ke surau gitu. Nah, jadi anak menjadi pendorong nanti insyaAllah untuk orang tua.
Jadi sekeluarga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu. Kali ini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.